Namun, kedekatan dirinya dengan hewan malah membawanya ke ambang. Dan kejadian tragis ini dialami sewaktu sedang syuting film dokumenter yang berjudul Ocean Dead Eyes pada tanggal 4 Desember 2006. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Ya mungkin ada sebagian dari kalian berpikir kalau misalnya proses syuting atau pembuatan film merupakan pekerjaan yang menyenangkan. Tapi seperti kebanyakan profesi, menjadi aktor maupun kru film ini pasti punya resiko masing-masing. Apalagi kalau misalnya film yang dibintangi ini mendapatkan banyak aksi ekstrim. Gak cuma insiden kecil yang bisa terjadi, tapi insiden besar juga berujung maut pun mungkin ada kalanya terjadi menimpa siapa saja yang terlibat. Kayak topik yang akan gue bahas di Unseen kali ini, dari mulai tertusuk ikan pari sampai tertimpa helikopter. Beberapa aktor harus kehilangan nyawa saat menjalani proses syuting. Langsung aja, check this out. Twilight Zone, the movie. Oke, yang pertama dijuluki sebagai film terkutuk karena proses syutingnya ini sampai menghilangkan 3 nyawa sekaligus, termasuk aktor utamanya. Twilight Zone the Movie merupakan film bergenre horror science fiction pada tahun 1983 yang diproduksi oleh John Landis dan juga Steven Spielberg. Film ini menampilkan beberapa kisah horor pendek dengan menceritakan orang-orang yang menemukan diri mereka terjebak dalam situasi yang sangat tidak biasa. Kejadian naas ini bermula pada 23 Juli 1982. Aktor Vic Morrow yang berusia 53 tahun dan 2 aktor cilik bernama Shin Ye-chen 6 tahun dan Meika Dinley 7 tahun sedang menjalani hari terakhir syuting film tersebut. Adegannya saat itu mereka ini lagi berada di tengah pertempuran perang Vietnam. Seharusnya Vic ini berperan untuk menyelamatkan kedua bocah itu sambil berlari menyusuri sungai untuk menghindari kejaran helikopter. Tapi sayang, efek ledakan yang diciptakan oleh kru film justru merusak ekor helikopter. Alhasil, pilot tersebut kehilangan kendali dan helikopter pun terjun bebas dari ketinggian 8 meter. Vic dan 2 aktor cilik yang berada tepat di bawah helikopter itu seketika tewas. Kepala Vic dan Lee harus akibat baling-baling helikopter tersebut. Dan Chen pun ikut tewas karena tertimpa badan helikopter. Sementara semua penumpang yang berada di dalam helikopter selamat. Dan akibat insiden ini, John Landis dan 4 orang kru film lainnya termasuk koordinator efek khusus film dan pilot helikopter tersebut didakwa melakukan tidak sengaja. Wow, emang hal-hal kayak gini tuh emang nggak menutup kemungkinan terjadi ya. Kayak ini sekelas film besar di Hollywood ya. Memang mungkin mereka syutingnya itu di tahun 82 ya syutingnya ya. Yang mana teknologi dan segala macamnya masih belum ada. Kalau zaman sekarang kan ledakan-ledakan itu memang bisa dibuat, tapi akan efek ledakan yang besar itu bisa ditambah atau ditambal sama AI kayak gitu. Mengerikan sih. Dan itu scene terakhir, hari terakhir syuting lagi. Nggak tahu tuh film itu sempat tayang nggak ya? Nanti kita cek ya. Atau mungkin ada yang pernah nonton bisa komen di bawah sini. Top Gun. Oke, yang kedua ada film Top Gun. Top Gun ini bisa gue bilang ini sebagai salah satu film blockbuster yang melambungkan nama Tom Cruise di dunia perfilman Hollywood. Top Gun ini adalah film bergenre action yang menceritakan kisah seorang pilot pesawat tempur yang ingin menjadi penerbang terbaik di dunia. Sayangnya, di balik pembuatan film Top Gun, harus ada satu nyawa yang melayang, dan kejadian ini menimpa Art Skule. Art Skule dikenal sebagai salah satu stunt pilot dan juga kameramen udara yang terkenal pada masa itu. Dia memiliki banyak pengalaman, sertifikat, lisensi, maupun penghargaan yang ia dapatkan selama menjadi pilot. Ya, bisa dibilang Art Skule ini adalah pilot akrobat profesional lah. Pada 16 September 1985, Art Skule dan pilot akrobat lainnya
mengikuti proses syuting film Top Gun. Dalam adegan di film itu kan Art School ini menerbangkan pesawat Pitts S2 yang mengharuskan diri ini melakukan dengan berputar dengan posisi pesawat terbalik di ketinggian 4.000 kaki. Ya, pesawatnya begini nih jadi ya. Namun entah apa yang terjadi, Skull tidak bisa menjaga ketinggian pesawatnya ketika melakukan putaran tersebut. Hingga kata-kata terakhir yang ia ucapkan adalah, "Aku punya masalah serius." Dan setelah menyebut kata-kata itu, tubuh Skull tidak pernah ditemukan dan menghilang sampai saat ini. Yang tersisa hanyalah puing-puing pesawat Pitts S2 yang ditemukan mengambang di lautan Samudra Pasifik. Wow, segitu dia udah mendapatkan lisensi, penghargaan banyak, dan profesional di bidangnya. Tapi melihat kejadian kayak gini kan kita gak pernah tahu ya bahwa resiko-resiko itu ada di setiap bidang pekerjaan. Apalagi ini proses syuting film. Dan jujur ini gue baru tahu sekarang mengenai bahwa ada kejadian kecelakaan di film Top Gun. Ini yang pertama. Ini gak ada teori konspirasi sih. Kayak filmnya laku keras, tapi tumbalnya nyawa. Enggak gitu. Kita lanjut ke film berikutnya. The Crow. Ya, tragedi mengerikan lainnya menimpa aktor muda sekaligus anak dari Bruce Lee, aktor legenda bela diri terkenal yang bernama Brandon Lee. Brandon Lee ini mengikuti jejak ayahnya untuk membintangi beberapa film yang menampilkan aksi bela diri. Salah satu film yang dibintangi sekaligus menjadi film terakhir dirinya berjudul The Crow. The Crow merupakan film bergenre action thriller yang menceritakan tentang musisi rock yang hidup kembali dengan kekuatan supernatural untuk melakukan balas dendam setelah dirinya akibat oleh geng jalanan. Pada bulan Maret 1993, Brandon lagi mengikuti proses syuting dengan adegan tembak-tembakan bersama Michael Mace. Ya. Terus seharusnya itu peluru pada pistol itu tidak bisa melukai Brandon. Tapi karena keteledoran kru film, penyangga peluru pistol itu nggak disiapkan dengan benar. Alhasil, Brandon di bagian perut. Dan setelah kejadian itu, Brandon langsung dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma hingga akhirnya meninggal dunia akibat lukanya yang cukup parah. Selain itu, aktor Michael Mace yang tidak sengaja melakukan hal itu mengalami trauma berat sampai harus cuti setahun di dunia akting dan gak pernah mau menonton film The Crow. Itu pasti shock banget sih ya. Pernah dengar? Anaknya Bruce Lee pernah dengar, cuman waktu itu nggak update lagi sih. Cuman ya udah meninggal, serem juga sih ya. Bisa ternyata ada penyangga kayak gitu. Ada. Even pakai peluru kosong pun juga serem sih. Tetap sakit men, dan tetap bisa nembus walaupun nggak ada itunya ya. Jadi emang nggak boleh ada yang miss sebenarnya ya ketika kita syuting film, apalagi ketika mau melakukan adegan berbahaya. Makanya di situ kan kita pernah ada latihan dulu, make sure dulu, dan kalau bisa dibilang untuk film-film sekelas Hollywood ya di luar negeri, itu mereka pasti proses pre-productionnya aja itu sudah cukup memakan waktu yang lama. Tapi masih ada aja hal yang miss kayak gini. Ya semoga tidak menimpa perfilman Indonesia ya dengan adanya keteledoran yang seperti ini. Gue jadi deg-degan anjing buat film. Fuck. Oke, lanjut. Ocean Dead Lies. Oke, kejadian tragis dalam perfilman juga dialami oleh Stephen Irwin. Irwin merupakan host acara televisi asal Australia yang terkenal karena keberaniannya berinteraksi dengan hewan-hewan liar sampai dijuluki The Crocodile Hunter. Dan sepak terjang Irwin ini dalam dunia fauna ini tidak diragukan lagi, bahkan ia sudah akrab dengan hewan liar sejak masih kecil. Hal ini karena orang tuanya yang memiliki kebun binatang di Australia selalu mengenalkan Irwin ini dengan satwa liar yang ada di sana. Namun, kedekatan dirinya dengan hewan malah
membawanya ke ambang. Dan kejadian tragis ini dialami sewaktu sedang syuting film dokumenter yang berjudul Ocean Dead Lies pada tanggal 4 Desember 2006. Film Ocean Dead Lies ini menceritakan petualangan Stephen Irwin yang bertemu dengan hewan-hewan laut yang berbahaya seperti hiu macan dan juga ikan pari manta. Saat itu, Irwin ini lagi melakukan adegan snorkeling di lokasi Bath Reef Port Douglas, Australia bersama satu kameramen yang bernama Justin Linus. Nah, Bath Reef ini dikenal sebagai tempat wisata perairan dangkal yang diisi lebih dari 2.900 terumbu karang dan rumah bagi 1.600 spesies ikan. Pas lagi asik syuting, Irwin ini ketemu sama salah satu spesies ikan pari manta selebar 2,4 meter. Dan ia pun mencoba untuk mendekati ikan pari tersebut. Namun entah merasa terancam atau gimana, ikan pari itu tiba-tiba mulai menggigit Irwin secara brutal dengan ekornya. Dalam beberapa detik, Irwin mendapatkan ratusan dari ikan pari tersebut hingga ke bagian jantungnya. Kata-kata terakhir yang Irwin ucapkan adalah I'm dying. Dan akhirnya Irwin pun kehabisan dan sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Padahal udah biasa dengan hewan liar ya, tapi ya apa ya, gue juga bingung nih, udah nasibnya dia atau gimana gitu. Tapi apapun yang berhubungan dengan alam liar ataupun satwa liar, kalau gue pribadi ya, kalau kalian bukan expert, jangan coba sok-sokan deh menaklukkan alam, menaklukkan binatang. Karena mereka bukan untuk ditaklukkan. Mereka itu untuk dijaga. Lumayan ya bijak hari ini gue. Bijak, boleh. Pantesan waktu itu gak berani masuk kandang buaya. Karena kenapa gue waktu syuting IPD gue gak masuk kandang buaya? Karena apa? Buaya itu bro men. Oh bro banget. Kita lanjut aja ya. Boleh. Resident Evil The Final Chapter. Nah, yang terakhir datang dari film franchise zombie terbaik yaitu Resident Evil The Final Chapter. Ini sebenarnya game ini kesukaan gue sama Ardi ini dulu nih. Sama Dandi. Tapi mereka cuma nontonin, gue yang mainin. Dan mainnya gak boleh pakai volume biar gak kaget. Kan mana gue tahu ya itu zombinya datang dari belakang apa enggak kalau gak ada suaranya. Oke. Resident Evil ini menceritakan perjalanan seorang wanita bernama Alice yang bertugas untuk menyelidiki fasilitas milik Umbrella Corporation di tengah gempuran serangan zombie. Film Resident Evil ini sendiri merupakan adaptasi dari game yang berjudul sama dan selalu menampilkan adegan serta aksi-aksi berbahaya yang menantang maut. Ya, kayak kebanyakan film, biasanya yang bergenre action ini pasti memerlukan stuntman atau pemain pengganti buat menggantikan posisi aktor dalam memerankan aksi berbahaya di film itu. Tapi bukan berarti adanya stuntman membuat film berjalan baik 100%. Sayang ya hal ini gak berpihak pada stuntman di film Resident Evil The Final Chapter yang bernasib buruk. Olivia Jackson yang menjadi stuntman untuk Mila Jovovich terluka parah akibat adegan fatal yang ia jalani. Tangan Olivia ini gak sengaja kamera yang terbuat dari metal saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 43 mil per jam hingga akhirnya ia harus kehilangan lengan kirinya. Untungnya kejadian ini tidak sampai merenggut nyawa. Nah, 2 bulan setelah insiden ini, seorang kru film dari Afrika Selatan bernama Ricardo Cornelius yang juga teman dari Olivia ini harus kehilangan nyawanya setelah mobil Humvee yang sedang berputar tiba-tiba meluncur dan badannya. Hingga dirinya tidak bisa diselamatkan. Mobil Humvee itu kayak mobil tank baja men. Wah gila, pekerjaan stuntman tuh gila sih. Resikonya sama nyawa tuh. Semoga kita bisa mengapresiasi ya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti stuntman.
Gokil. Iya, 2 korban, 1 tangannya hilang, 1 meninggal. Oke, dari film-film di atas, mana menurut kalian insiden yang paling mengerikan? Coba drop di kolom komentar. Dari kejadian ini juga ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kalau misalnya pengen melakukan sesuatu, ada baiknya dicek berulang kali sampai keamanannya ini terjamin dan tidak mencelakakan orang lain. Karena dalam industri film, kita kan kerja nggak sendirian tapi tergabung dalam satu tim. Jadi harus saling menjaga lah dan nggak boleh teledor. Ya mungkin itulah guys yang kita lihat ya, bahwa dunia perfilman itu tidak seindah yang dibayangkan. Jadi ini ya pesan juga buat gue sendiri nih kayaknya. Untung gue gak bikin film action. Enggak ya? Kemarin film Tula juga ada sih adegan actionnya. Yang kelindes mobil ya. Aduh, diingat-ingat lagi jadi bahaya juga ya ternyata. Oke, nextnya kita akan bahas apa lagi. Kalau misalnya kalian pengen gue bahas mengenai insiden mengerikan lainnya, boleh ketik saran kalian di kolom komentar. Dan gue juga tetap menunggu cerita kalian yang menarik, yang serem juga boleh. Siapa tahu bisa gue ceritain di konten unseen berikutnya. Jadi jangan lupa untuk kirimkan email di fadipotret@gmail.com. Jangan lupa, udah sembuh, jempol kalian untuk klik like, comment, dan subscribe channel ini. Serta nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video abang yang lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.